catatan Pipit Ika. Kali ini kita mau bahas tentang pertanyaan dari Mbak Naning tentang mobil berhantu. Kali ini saya ditemenin sama teman saya. Kamu teman saya apa bukan? Ya, teman. Hai. Saya ditemani oleh Anindya Oktri yang akan membantu membacakan pertanyaan dari Mbak Naning. Oke, kita mulai. Silahkan. Jadi pertanyaan dari Mbak Naning tentang apa itu ya, YouTube yang ini udah layang itu, mobil berhantu itu gini. Terus akhirnya itu gimana sih Mbak? Si mbaknya itu mau pergi nggak? Gitu. Kenapa kakinya kok dirantai ya? Kenapa wajahnya juga mirip Mbak Pit katanya sih gitu, antara merinding dan kepo. Iya, oke. Jadi yang pertama adalah si mbaknya pergi atau tidak. Jadi kalau kamu ngelihat di catatan Pipit Ika episode kemarin yang mobil berhantu, itu mungkin aku ceritain awal mulanya aja kali ya. Jadi si Mbak Ana ini yang pemilik mobil sekarang itu, dia ini beli mobil bekas. Ternyata usut punya usut, si pemilik pertama itu meminta bantuan makhluk gaib untuk menjaga mobil itu nih. Minta bantuan, jadi istilahnya dia itu kayak ada yang jaga tapi nggak kasat mata gitu ya? Ya betul. Itu caranya gimana sih? Jadi dia memang ada beberapa orang itu yang dengan sengaja mengadakan perjanjian khusus sama makhluk gaib biar dia itu menjaga barang miliknya. Salah satu contohnya ya mobil, ada juga yang rumah, macam-macam kayak gitu. Setahu aku sih rumah gitu ya, cuman kalau untuk kendaraan kayak gitu tuh nggak pernah. Cuman aku ini kayak gini Bu ya, waktu aku beli motor baru nih gitu kan. Nah itu motor baru itu termasuk ini nggak sih, maksudnya kayak gitu nggak sih? Jadi mbahku ini kan kayak apa ya namanya, kejawen ya kalau dibilang gitu ya. Jadi tiap aku beli motor baru atau kakakku atau adikku beli motor kayak gitu tuh pasti dibikinin kayak semacam bubur merah gitu loh. Nah, kalau kayak gitu-gitu nggak sih? Ya, ini berbeda sama itu. Jadi kalau maksudnya mbahnya Anin tuh dengan maksud syukuran. Jadi bubur merah itu diartikan untuk penolak bala. Jadi diharapkan tidak terjadi apa-apa selama menggunakan kendaraan tersebut. Tapi yang ini beda. Kalau perjanjian itu caranya lebih gimana sih, maksudnya? Ada kayak gitu? Kalau detailnya, gitu ya betul, ada ritual khusus, dan itu sudah salah sejak awal ya, karena kan kalau untuk kita menyandarkan kekuatan atau kita berharap seharusnya kan sama Allah ya, bukan sama makhluk. Kalau makhluk itu kekuatannya terbatas. Tapi kalau Allah kan maha kuasa segalanya. Nah, si orang ini ternyata memang mengadakan perjanjian dengan makhluk seperti itu. Jadi dia ditaruh di situ dengan tujuan biar mobilnya itu nggak dicolong orang, nggak dicuri, kemudian nggak nabrak. Agak aneh. Tapi memang ya seperti itu yang sering kali terjadi. Nah, akhirnya ketika Mbak Ana tahu, kemudian Mbak Ana minta tolong sama Ustadz, panggil aja seperti itu ya. Si Ustadznya ini membantu untuk mengusir si makhluk itu dari dalam mobil. Nah, masalahnya adalah si pemilik pertama ini kan sudah meninggal. Nah, jadinya itu memang agak susah, tapi alhamdulillah bisa. Jadi sudah bisa dibersihkan mobilnya itu. Sudah clear, sudah netral. Dia dengar entah dia dipindah kemana, tapi yang jelas dia dipindah. Si Mbak ini dipindah karena si Mana itu kan punya anak itu kan, jadi dia takut anaknya kenapa-napa. Nah, terus apalagi tadi pertanyaannya? Jadi intinya si Mbak udah berhasil dipindah ke tempat lain. Si mbaknya ini kenapa kakinya dirantai ya? Nah, itu terus tadi. kenapa wajahnya juga mirip? Oke, yang perihal kakinya dirantai, mungkin dia tidak mengadakan perjanjian langsung dengan si makhluk, tapi meminta bantuan dari dukun dan semacamnya seperti itu. Kemudian si dukun biar si mbaknya ini nggak kemana-mana, tetap ada di situ, kakinya dirantai lah. Nah, itu seperti itu.
kayak gitu. Nah terus perihal kenapa wajahnya mirip aku. Sekarang pertanyaanku mungkin ya Min, bukan si mbaknya itu yang wajahnya mirip aku, tapi aku yang mirip mbaknya. Gitu sih. Jadi wajahku mirip hantu gitu. Enggak sih itu. Iya nggak sih? Enggak sih. Ya kayak gitu. Jadi gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, itu doang sih. Aku cuman ini aja sih baru tahu gitu kalau ada Iya, kejadian seperti iya. itu gitu. Aku pun sama, baru tahu. Tapi waktu itu ya, ketika aku untuk pertama kalinya merasakan yang namanya mediasi, kayaknya sih mbaknya ini juga udah nggak mau si mbak di dalam mobil ini. Cuman pemilik yang sekarang si mbak Ana ini orangnya kan baik banget memang, dan dia juga rajin ibadah. Kayaknya si mbaknya ini juga suka, tapi mbak Ananya nggak mau. Memang dia udah mau pergi. Mungkin itu juga ya yang memudahkan, karena si makhluk ini memang sudah mau pergi, cuman dia susah pergi karena di lantai, tapi dibantu mbak Ana dan si Ustadz itu. Walaupun agak kesulitan, walaupun agak susah, tapi pergi. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau hal seperti itu ada konsekuensinya. Selalu pasti ada konsekuensinya. Dan pasti nggak bagus konsekuensinya. Jadi belajar dari itu, semoga teman-teman di rumah semuanya mengambil pelajaran dari cerita mobil berhantu ini, bahwa menyandarkan kekuatan seharusnya hanya sama Allah gitu. Jadi sekian, thank you Ani sudah datang. Terima kasih. Ya kapok ya? Enggak. Oke. Kenapa dia cuma? Biar dapat sangu. Oh iya, masih lebaran ya. Iya. Oke, jadi semuanya terima kasih sudah mengikuti catatan Pipitika. Nantikan catatan Pipitika episode selanjutnya dengan liputan yang lebih seru. Jangan lupa apa nih? Subscribe Dan like. Thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.